kasih. Shalom adik-adik, puji Tuhan, ketemu lagi. Sudah sepekan kita tidak ketemu, sekarang hari Minggu, waktunya ibadah. Oh, Kak Ina lihat, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah siap ibadah kan? Ayo, sebelum ibadah kita harus apa? Wow, pinter! Kita harus berdoa. Ayo, Kak Ina ajak berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi, siang, sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami akan ibadah Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau. Kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan sudah berikan untuk adik-adik semuanya. Berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati adik-adik yang ibadah Tuhan, berkati kakak-kakak GC yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap ibadah, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku.
pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Dan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. 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 Adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, biarlah hidup kita berkenan, karena Tuhan kita Allah yang besar, Tuhan yang besar yang akan terus memimpin hidup kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau akan memberikan kemenangan untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati. Kami siap mendengarkan pesan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, biarlah kami mempunyai hikmat dan pewahyuan yang dari Engkau saja. Pimpin kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu datang ke dalam hati kami, melembutkan hati kami, dan membentuk kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, menjadi anak-anak yang menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, hari ini Kak Yesi mau membahas seorang hakim wanita yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebelumnya Kak Yesi mau mereview dulu khotbah minggu lalu. Adik-adik masih ingat gak hakim yang diceritakan minggu lalu adik-adik? Hakimnya laki-laki, terus tangannya kidal. Adik-adik ingat siapa namanya? Iya betul, Ehud. Nah, dari Ehud adik-adik kita belajar 3 hal ya kan adik-adik. Yang pertama apa adik-adik? Tuhan sanggup memakai siapa saja. Yang kedua apa adik-adik? Belajar berani. Yang ketiga apa? Cerdik dalam bertindak. Nah, adik-adik, ternyata pada saat itu bangsa Israel terus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan apa adik-adik? Menyembah patung. Hal itu membuat Tuhan menjadi marah dan murka. Akibatnya apa adik-adik yang diterima bangsa Israel? Setiap bangsa Israel melawan musuhnya, bangsa Israel selalu kalah adik-adik. Oleh sebab itu Tuhan memakai seorang wanita sebagai hakim yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik mau tahu siapa itu hakimnya, hakim wanitanya? Yuk adik-adik nonton cuplikan dan video berikut ini. Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Setiap hari, Panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel, ada seorang nabiya perempuan bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Suatu hari, bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Kemudian, Deborah memanggil Barak, yaitu panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu, Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel.
Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri bersembunyi. Tetapi, Panglima Barak berhasil menangkapnya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Nah, adik-adik sudah melihat cuplikan video kan adik-adik? Adik-adik sudah tahu kan hari ini Kak Yesi mau bahas tentang hakim siapa adik-adik? Betul, Hakim Deborah. Sebelumnya yuk adik-adik kita baca dulu dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9. Hakim-Hakim 4 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Dari perikop Hakim-Hakim 4 ayat 9 adik-adik, di mana Deborah apa adik-adik? Seorang wanita yang mau ikut berperang melawan siapa adik-adik? Kedes, ya kan adik-adik? Nah, hari ini Kak Yesus juga mau membagikan 3 hal yang bisa kita pelajari dari seorang hakim-hakim Deborah. Yang pertama adik-adik adalah tidak takut bertempur. Di mana walaupun seorang wanita si Deborah ini adik-adik dia berani loh bersama Baraknya ikut bertempur. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Oh, Kak Yesi, kan itu Deborah berani ngelawan musuhnya. Berarti aku juga harus melawan teman-temanku dong, Kak Yesi, yang aku anggap musuh. Bukan begitu ya adik-adik. Musuh di sini yang Kak Yesi artikan adalah contohnya kita pastikan punya rasa takut ya adik-adik. Aduh, aku takut melakukan hal ini. Aku nggak mau ke sekolah minggu karena aku takut nggak punya teman. Nah, itu contohnya ya adik-adik. Kita harus berani bertempur melawan rasa takut kita. Atau mungkin ada teman kita yang ngajakin, yuk, bohong aja. Orang tua kita kan nggak tahu. Nah, kita harus berani apa adik-adik? Berani melawan dengan apa adik-adik? Berkata jujur. Jadi kita harus bertempur melawan apa adik-adik? Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dapat menimbulkan dosa adik-adik. Nah, yang kedua, yuk kita baca Hakim-Hakim 4 ayat 5 dulu yuk adik-adik. Kak Yesi bacakan khusus buat adik-adik ya. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Nah, hal yang kedua kita bisa pelajari dari seorang Deborah adalah mengajak berbuat kebaikan adik-adik. Tentunya untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan harus dimulai dari diri kita sendiri adik-adik. Contohnya kalau ada orang tua kita yang kesusahan minta bantuan kita harus membantu adik-adik. Atau mungkin saudara kita, atau mungkin teman-teman kita sekolah, mungkin waktu berangkat sekolah bawaannya terlalu banyak, adik-adik melihat temannya bawa ransel sampai 3. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Kita juga harus berbuat kebaikan dengan membantu teman kita. Dengan begitu adik-adik, dengan teman kita melihat kita berbuat kebaikan, kita menjadi bisa mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Misalnya nih, dalam satu kelas ada teman kita yang sakit, kita mengajak teman-teman kita berbuat kebaikan dengan cara kita menengok teman kita yang sakit. Itu hal simpel yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Yang ketiga, kita baca lagi dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14.
Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikut dia. Nah, adik-adik, hal ketiga yang bisa kita teladani atau pelajari dari Hakim Deborah adalah apa adik-adik? Sebagai motivator. Adik-adik bingung, motivator tuh apa sih Kak Yesi? Motivator adalah sebagai penyemangat adik-adik. Penyemangat gimana? Kak Yesi contohnya. Nah, contohnya kalau ada temen yang bilang, "Aduh, aku nggak bisa buat PR nih karena PR ini terlalu susah." Nah, kita bisa memberikan motivasi ke teman kita. "Kamu pasti bisa, yuk kerjakan." Itu hal kecilnya adik-adik. Atau bisa juga kita memotivasi diri kita sendiri adik-adik. Kalau kita pas males nih datang ke ibadah GC adik-adik, kita harus memotivasi diri kita dengan bilang ke diri kita, "Ayo jangan males, kita datang ke ibadah GC." Begitu juga adik-adik, kalau mungkin mama kita atau saudara kita, "Aduh males hari Minggu datang ke gereja, lebih enak istirahat nih di rumah nih, nggak ngapa-ngapain, nonton TV, rebah-rebahan." Nah, adik-adik bisa memberikan motivasi atau semangat kepada orang tua kita untuk yuk kita datang ibadah bareng-bareng supaya kita merasakan hadirat Tuhan bersama adik-adik. Dengan begitu adik-adik, yuk Kak Yesi mau aja adik-adik gunakan inilah adik-adik mulut kita yang kecil. Untuk apa adik-adik? Bukan bergosip, bukan untuk marah-marah, tapi untuk apa adik-adik? Untuk memotivasi atau menyemangati orang di sekeliling kita. Dengan seperti itu adik-adik, hidup kita boleh menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Nah adik-adik, Kak Yesi berharap melalui firman Tuhan yang singkat ini Kak Yesi bawa, kan pada hari ini adik-adik bisa belajar menjadi seperti Deborah. Apa adik-adik? 3 poinnya, poin pentingnya apa adik-adik? Yang pertama, tidak takut bertempur. Yang kedua apa adik-adik? Mengajak berbuat kebaikan. Yang ketiga, sebagai motivator. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh belajar tentang hakim seorang wanita, yaitu Deborah Tuhan. Biarkanlah melalui Deborah ini, kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang tidak takut dalam bertempur, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi motivator atau memberikan motivasi buat orang di sekeliling kami Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, kami Tuhan boleh mengajak berbuat kebaikan siapa saja Tuhan, orang di sekeliling kami, sehingga hidup kami boleh berkenan dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami, dan biarkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.